Islam itu bukan mematikan, tapi Islam itu mengatur lebih tepatnya. Kita ini berjalan dengan aturan. Allah ngasih aturan-aturan itu tujuannya untuk maslahat kita lagi. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brother and sister, gimana kabarnya lu semua hari ini? Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di obrolan podcast yang ringan namun syarat manfaat insyaallah ta'ala. Dan this is it, kita berada di Drabanian Stars. Masya Allah. Karet sehat ya? Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus tetap semangat. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita kembali bersama guru-guru kita. Al-Ustadz Muhammad Halis Syariah Fidahullah Ta'ala. Assalamualaikum, sehat? Assalamualaikum. Dan Ustadz Ega Bufat. Sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Selesai kita bisa berjumpa dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Namun tentunya sebelum itu kita ucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang telah terus stay tune di akun kita. Bisa simak The TR Talks ini di Spotify, kemudian juga YouTube dan juga IGTV insyaallah ta'ala. Dan kita akan seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz. Dan setelah itu di akhir sesi kita akan mereview produk-produk usaha kan ya. Betul sekali, dan semua jadi sebuah jalan kebaikan buat semua insyaallah. Baik Kak Reda, kita akan bahas apa nih kali ini? Kita tuh kan apa ya, seakan-akan yang Islam, apalagi orang-orang yang hijrah gitu ya. Orang yang hijrah tuh seakan-akan tuh, apalagi di dunia industri seni kali ya. Oke, buat teman-teman. Seakan-akan kalau udah hijrah tuh mati kutu. Oke, seakan-akan. Seakan-akan. Ya. Karena seolah-olah tuh utamanya teman-teman yang mungkin bergerak di dunia kreatif paling banyak saja. Dunia kreatif, usaha misalnya apa ya, desain, periklanan, fotografer, yang tadinya musisi, ataupun yang ya kayak kemarin kita bahas yang konten kreator seperti itu. Ya betul sekali yang kita bahas sebelumnya. Seakan-akan tuh Islam itu mematikan orang-orang yang punya jiwa seni. Padahal. Nah, iya nggak sih Sat? Kayaknya enggak deh ya. Kita akan langsung saja kita. Mungkin dari Ustadz Ega Sat. Menurut Ustadz seperti apa Sat? Jadi Islam itu bukan mematikan, tapi Islam itu mengatur lebih tepatnya. Mematikan bukan mengatur. Masya Allah. Jadi mematikan tapi bukan mengatur, gimana sih? mengatur, bukan Tidak mematikan kreativitas. Kreativitas itu fitrah manusia, itu Allah kasih ke setiap manusia, bahkan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia itu punya kreativitas. Tapi yang perlu diingat, bedanya kita ini manusia muslim dengan manusia kafir, kita ini berjalan dengan aturan. Ada rules-nya. Nah, ada rules-nya di kehidupan ini. Allah ngasih aturan-aturan itu tujuannya untuk maslahat kita lagi. Untuk kebaikan kita, dan setiap yang Allah larang pasti di situ ada keburukan pasti di situ. Pasti banyak mudorot-mudorot. Jadi kalau orang yang punya pekerjaan-pekerjaan itu harus diperhatikan ini rules-nya ini, aturan-aturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Nah, begitu. Masya Allah. Intinya adalah aturan tersebut untuk kebaikan kita ya? Untuk kebaikan kita sendiri, iya. Masya Allah, Masya Allah. Dan menariknya Ustaz, misalnya mungkin bahas konkret ya, terkait tentang pekerjaan kita sekarang ya. Contohnya. Misal sebelah kita, ya kan, videografer. Ya, Ustadz Ega, videografer. Ada videografer, kemudian juga apalagi sih misalnya tadi yang kita sebutkan fotografer. Seniman pelukis. Ya. Yang biasa membuat storyboard. Itu banyak loh. Apalagi mereka merasa passion kita di situ, mencari duit di situ. Dan yang paling tagline-nya mungkin bikin berat adalah Maisyah dan cari duitnya di situ, Ustaz. Betul. Gitu. Mungkin bagaimana Ustaz menyikapi hal ini, Ustaz? Iya, passion kayak gitu ya. Terus orang biasa kerja di dunia seni ya, kayak Pak Reda misalnya. Terus pindah jadi apa nih antum sekarang? Masya Allah. Sekarang Dunia seni halal. Seni halal ya. Masya Allah. Emang sebenarnya tuh nggak, kayak Ustadz Ega bilang gitu, kreativitasnya itu tidak dimatiin sama Islam, justru diatur, diarahkan gitu loh. Kayak misal contohnya yang suka ngelukis dulunya. Begitu dia dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita alaihi salatu wassalam ini
melaknat orang-orang para pelukis misalnya, la'anallahul musawwirin, Allah melaknat para musawwirin, para pelukis dan seterusnya, mereka kan jadi akhirnya ngerem dan hijrah akhirnya. Ada mungkin sebagian yang langsung letterlock aja, udah lukis selesai semua. Khalas, akhirnya dia bingung sendiri. Nih kemampuan saya nih, tangan nih jago banget urusan gambar-gambar nih. Tapi akhirnya mati gara-gara dengar hadis itu. Sebenarnya tinggal diarahin aja. Kemampuan antum ini dalam melukis dan lain sebagainya kan seni dari tangannya dia gitu loh. Itu bisa juga diarahkan. Contohnya misalnya jangan membuat lukisan-lukisan yang yang ada makhluk hidupnya. Karena cerita seperti ini pernah datang kepada Ibnu Abbas. Jadi ada seorang pelukis memang datang ke Ibnu Abbas. Terus Ibnu Abbas mengatakan kepada dia, saya ada satu hadis nih untuk Anda nih. Ya. Kata Ibnu Abbas, nanti Rasulullah SAW itu bilang bahwa nanti para pelukis itu akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seluruh hasil lukisannya. Makhluk hidup. Kan dihidupkan. Berarti makhluk hidup. Dia gambar manusia misalnya, dia gambar binatang misalnya, itu disuruh hidupin sama Allah Subhanahu wa taala padahal dia enggak bakal mampu untuk meniupkan ruh kepada lukisan-lukisan tersebut. Mukanya beda. Pelukis itu dikasih hadis itu mukanya beda dan dia bilang, "Ya Ibnu Abbas, saya makan itu dari sun'ati yadi, dari tangan saya nih. Itu ma'isyah saya tuh ngelukis tuh. Kok sekarang enggak boleh gitu loh." Kata Ibnu Abbas, kalau ente tetap mau lukis, maka lukislah yang tidak ada ruhnya. Jadi pegunungan, kayak laut dan lain sebagainya, silahkan lukis pemandangan-pemandangan tersebut, tapi jangan melukis makhluk hidup. Makanya di sini kan diarahkan. Orang ini akhirnya tetap aja bisa aja untuk dia menyalurkan jiwa seninya itu jadi pelukis yang seninya halal gitu loh, ya. Kita nggak bilang seninya sunnah ya, seninya halal. Ini jangan dikit-dikit jadi sunnah lagi, lagi. Jadi halal gitu loh. Ya, dan banyak lagi fotografer misalnya. Ana dulu fotografer ini dan lain sebagainya. Ya sekarang dibatasin aja, diarahin aja. Kan nanti begitu hijrah nggak jago lagi, ya kan? Tetap bisa foto makanan ya Kang ya. Bener nggak foto makanan? Produk baju, foto wedding, iya kan? Itu bisa-bisa aja. Ya asal tadi batasan-batasannya dia mesti ketahui sebagai fotografer gitu loh, apa aja gitu kan. Banyak banget hal-hal seperti itu. Hatta yang di musik juga seperti itu. Banyak yang udah jiwa kreativitasnya tuh masih ada sebenarnya. Iya kan? Jadi musik Islam ya. Mulai nih. Ustaz. Itu beloknya nggak pas tuh. Ustaz, tadi kan jangan makhluk hidup. Tapi kan sekarang sudah beredar lah ya kartun-kartun yang mukanya polos, ya kan? Terus animasi-animasi yang sudah dibuat mukanya polos. Terus juga kalaupun dia membuat lukisan tapi ya itu mukanya polos, apakah sudah mencukupi? Ada sebenarnya satu riwayat yang mengatakan suatu surah yang gak ada matanya, maka dia bukan surah. Surah ini kalimat yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka begitu matanya hilang, maka itu tidak mengapa. Begitu matanya hilang tidak mengapa. Makanya beberapa orang itu membuat kayak kartun, gambar-gambar tuh matanya gak ada. Matanya dihilangin sama dia berdasarkan dengan hadis tersebut. Hadis yang lain itu kepalanya yang gak ada. Kepalanya hilang ya udah cukup. Itu tidak lagi termasuk dalam hadis-hadis yang diancam oleh Nabi SAW yang tentang makhluk hidup. Ya, itu batasan-batasannya yang mesti kita ketahui gitu loh. Dan gitu deh intinya, orang-orang seni sebenarnya nggak putus juga begitu dia hijrah. Justru ini kreativitas kan. Ya justru karena kita orang kreatif, mesti lebih kreatif lagi dong. Betul. Dan namanya yang sempat Ustadz bahas ya tentang masalah dikit-dikit haram. Sesungguhnya yang dilarang kan cuma dikit saja. Cuma dikit, gitu iya. Cuma tinggal diarahkan aja. Betul. Fotografi kan juga terkadang tuh dia foto taruhlah baju nih, bawa wazir gitu. Foto cekrek, Kang Afin kelihatan mukanya nih. Sama hukumnya dengan menggambar? Kalau dia dipajang nggak boleh. Ya, kalau dipajang di rumah dipajang. Dipajang-pajang itu nggak boleh. Jadi nggak bisa ente punya toko ya. Si model orangnya tuh ditempel juga sama ente di toko itu. Maka itu nggak boleh. Si fotografernya dia foto sesuai dengan, ada beberapa fotografer tuh yang udah bagus lah akadnya intinya. Ya. Dia udah kasih tahu batasan-batasan dia seperti apa. Makanya begitu dia foto, dia sesuai dengan batasan-batasannya. Selesai dia mengerjakan itu, si kliennya ini akhirnya kesana kemari, dosanya di kliennya, bukan dosanya di dia. Gitu kan. Sama juga kalau orang jadi foto prawedding misalnya. Ya nggak boleh itu laki perempuan dan lain sebagainya. Banyak ya. Prawed kan banyak banget tuh.
kita fotografer tuh foto-fotoin orang prawet segala macem, nggak boleh. Ini ente orang nggak halal lagi peluk-pelukan, ente foto-fotoin bakal dipajang lagi next nih, ya Allah. Yes. Kalau jadi nikahnya. Iya kalau yes. Subhanallah. Kalau dipajang di Instagram. Kalau dipajangin di Instagram, setahu Ana tuh nggak ada masalah dalam hal itu, kecuali perempuan. Karena aurat akan dilihat orang. Iya, perempuan wajahnya aja udah fitnah kan sebenarnya gitu loh. Ujian buat yang melihat. Artinya ya bahwa saya tadi Ustaz juga sampaikan, sudah fitrah kita diberikan kreativitas, skill dan sebagainya, kan cuma tinggal di tasfiyah tadi Ustaz sampaikan ya, tinggal dibuang haramnya ya. Misalnya teman-teman yang memang bakatnya passionnya dulu mungkin di musik, lirik ya kan, kemudian juga di musiknya, nyanyi dan sebagainya, yang sebetulnya saat hijrah bukan berarti semua skill profesional dia itu dibuang saja, bisa dari lirik mungkin bisa ke scriptwriter ya, penulis. Kemudian juga yang Anda yakin yang biasa di musik pasti ke masalah sound system, akustik dan sebagainya. Kali-kali ini iya kan, yang masalah pada ahlinya kan. Gitar juga pindah. Ya dakwah ini kan juga butuh orang ahli kan. Betul. Butuh orang ahli kan, nggak juga semua yang berkecimpung di dakwah jadi ustaz. Iya, masya Allah. Betul, Bagi-bagi betul banget. tugas dong, masya Allah. Kayak contohnya nih, kayak di situ tuh kan. Nah, itu Ada dia. siapa? Jadi mantan musisi itu sekarang terjun langsung di dunia dakwah dan membantu soundnya gitu. Bantu soundnya sesuai dengan kemampuannya dia. Dan ini mesti diingat, sesuai dengan kemampuan. Kaidahnya itu ya. Iya, matakallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang berani nyemplung atau berkata sesuatu yang bukan ahlinya, dia bakal datang dengan hal-hal yang aneh udah. Makanya sesuai aja dengan passion ente dulu jagonya di mana nih, di sini. Ente batu dakwahnya di situ gitu loh. Jihadnya di situ. Jihadnya di situ, dimainin sound nih. Kayak siapa tadi? Sahabat kita, masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau, masya Allah. Dan juga termasuk tadi saat tentang Maisha bahwa gimana saat ya untuk mendobraknya, bro kerjaan gue di sini gitu. Anak istri gue makan tuh di sini gitu. Itu mungkin benar-benar berat atau mungkin syubhat aja setan mengembuskan saat ya. Atau bagaimana saat untuk mendobrak ketakutan ini saat bahwasanya pemasukan dia, usaha dia dari situ saat. Iya. Sebetulnya kan butuh kerja keras sih saat sebenarnya saya. Banyak bidang pekerja lain. keras ya, orang muslim ya Ustaz. Iya. Masya Allah. Orang yang jago gambar sebelumnya itu mereka kan orang-orang kreatif. Alihkan ke kreatif yang halal. Betul. Yang halal itu kan banyak banget, itu yang tuh. haram itu sedikit. Tadi kayak Ustadz Muhammad bilang kan al-aslu fil asya al-ibahah. Asalnya segala sesuatu itu hukumnya halal. Dan yang halal itu banyak. Lihat aja makanan. Makanan semuanya boleh. Yang nggak boleh berapa banyak sih? Babi, bangkai, darah cuma sedikit sekali. Nah sama dengan yang lain. Nah namanya orang kalau jago gambar, terus dia jago ngelukis. Jangan ambil yang haram-haram, sibukkan diri di yang halal. Namanya orang kalau kreatif terus gali kreativitas dalam dirinya dia. Dia suka bikin poster untuk kerjaan dia misalkan. Nggak perlu gunakan perempuan-perempuan, nggak perlu gunakan musik dengan yang haram-haram. Namanya orang kreatif itu, dia itu pintar untuk adaptasi dengan keadaan. Inovasi, improvisasi, jago dia. Dia bisa main dengan warna, dia pilih gambar-gambar yang halal, yang bagus, itu bisa dia. Asal digali dia itu. Benar. Nah seperti itu. Emang yang dibisikin itu ketakutan terhadap hal yang sedikitnya itu ya. Dan juga yang harus diingat juga, kalau soal maisha, kita harus ingat rizki yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan bulanan, harian, itu bukan dari bos kita, bukan dari karyawan kita, itu hakikatnya dari Allah. Makanya Allah itu bilang dalam Al-Quran, "Wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan bagi kalian. Allah bilang di langit rizki, bukan ada di bos, bukan ada di konsumen kita. Jadi kalau kita mau cari maisha, mau cari harta, minta sama Allah, cari yang halal, Allah yang punya. Nah, jadi nggak perlu bingung, bumi Allah ini luas dan yang halal itu banyak kan. Dan itu ya dalil di mana Allah ya. Iya. Biasa, jelas. Allah fi action. Sekarang gini Kang Alvin, ini saat jadi orang-orang yang mungkin dulu taruhlah gitaris ini mungkin nggak terlalu front ya. Orang-orang vokalis biasanya tuh yang front. Orang-orang frontman ini biasanya tampil ya. Nah ketika hijrah kan kita punya jangan jadi ada keinginan selalu karena kebiasaannya tampil di depan gitu ya. Sedangkan ketika hijrah kan kita harus menyibukkan dengan ilmu. Dan biasanya ya karena dia biasa tampil,
dia hijrah pun ingin tampil tapi dengan ya mungkin porsinya porsi Packagingnya beda. Packaging beda. packaging dakwah atau kesana kesini akhirnya kasihkan dengan ya itu tampil. Gimana sih? Maksudnya itu apakah jadi melalaikan dia hijrah jadi? Nah, namanya muslim itu beda sama orang kafir. Orang kafir itu setiap harinya dia itu ngejar bagaimana dia itu jadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling tinggi kedudukannya. Kalau kita orang muslim, orientasi kita itu, ambisi kita yang paling tinggi itu akhirat, ridhonya Allah, bukan yang lain. Itu ambisi paling utama kita. Dan kalau kita berbicara tentang masalah maisha, tentang masalah harta dari konten-konten kita, dari kreatif kita, segala macam, intinya itu bagaimana kita cari harta yang berkah. Nah, percuma harta banyak kalau nggak berkah. Ketika suatu harta, walaupun itu sedikit, harta itu berkah, itu manfaatnya luar biasa sama kita. Harta banyak, nggak berkah, itu bakal bawa musibah demi musibah. Makanya kata para ulama, salah satu untuk ngelihat harta kita ini selama ini berkah apa enggak, salah satu caranya itu, lihat harta-harta yang selama ini kita habiskan, itu kita habiskan untuk apa? Lihat. Kalau ternyata banyak kita habiskan di kemaksiatan atau hal-hal yang nggak berguna, itu berarti tanda namanya harta kita selama ini itu nggak berkah namanya. Nah, kalau ternyata walaupun duit kita sedikit, tapi kita pikirkan selama ini kita gunakan untuk nafkahin keluarga, untuk bantu orang tua, untuk makan sehari-hari, itu bermanfaat berarti itu nafkahnya berkah. Amin, insyaallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Anda ingat tadi Antum bilang tentang apa namanya, seseorang tuh mesti kerjanya sesuai dengan passionnya terus dan lain sebagainya. Ya, muslim itu realistis aja. Oke. Iya, muslim realistis aja. Benar. Kalau memang ada yang sesuai passion ente, waktunya pas, fulusnya pas, bismillah. Masya Allah. Tapi kalau nggak ada yang lain, jangan suka memaksakan diri. Jangan suka maksain diri sampai hari anak enggak deh. Anak nggak kerja kecuali yang sesuai dengan passion anak. Ya anak ente mau makan apa? Bini ente mau makan apa? Ente masa mau makan passion? Passion kita sebenarnya sama, duit. Kita butuh tuh, nggak bisa dipungkiri. Dan itu terjadi, Ustaz. Ada teman anak tuh dia script writer. Dia hijrah, dia nggak mau, anak nggak bisa deh, anak bisanya udah begini aja script writer. Tapi tadi redlanya yang saya sampaikan adalah saat passion tadi akan terkalahkan dengan realistis ya. Mikirnya anak istri. Betul. Nah, Dan kudu punya anak istri dulu satu baru asar keingetan. dari Sufyan Ats-Tsauri, ini perkataan bagus banget. Alaika bil a'malil abtar. Kalau bekerja, beramal tuh beramal kayak pahlawan gitu loh. Kerjanya kayak pahlawan. Ini pantang mundur. Masya Allah. Ya, wa kasbul halal, pendapatan yang halal, wa infaqu 'alal iyal. Dan berikan itu kepada keluarga. Ya, di sini Sufyan Ats-Tsauri itu ngajarin kita terus berjuang. Ambil yang halal, berikan kepada keluarga. Masya Allah. Ya passion nanti, kalau ente rezekinya mau sesuai passion, ya bismillah. Kalau enggak, ente terima ya akhi. Wallah sahabat tuh diajak perang sama Rasulullah. Passion anak tidurnya di sofa. Sahabat itu pas keluar perang, emang bisa milih tidur di mana? Tidur yang ada. Makanya sahabat tuh terkenal memang tipe atau karakter orangnya, di mana ditaruh bisa. Di mana ditaruh mewarnai. Kan sahabat pertama kali hijrah ke Habasyah. Sahabat yang terkontaminasi dengan penduduk Habasyah atau justru sebaliknya? Sebaliknya, Najashinya masuk Islam. Masya Allah, Pak. Pandainya mereka menjaga karakter mereka di mana aja jadi. Sesuai passion atau enggak sesuai passion gitu loh. Masya Allah. Realistis aja. Bismillah. Dan seorang muslim ini kan realistis banget orang. Tapi pada intinya apapun yang dulu dia fotografer, videografer, pelukis dan lain-lain masih bisa berjalan ya, Ustaz? Masih bisa Tapi dengan berjalan. rules yang Betul. Dan rules tadi adalah untuk kebaikan kita semua kan ya. Mungkin merubah mindset aja Kang Reda. Kayak teman-teman, mungkin khususnya teman-teman di dunia kreatif nih yang banyak mencurhat ke kita, cerita DM dan sebagainya adalah tadi tentang bagaimana merubah kreatif tersebut dan mungkin terlihat asing dan beda dengan luar sana gitu. Saat mungkin semua iklan di sana pakai musik, kita enggak gitu kan. Nah mungkin ini lebih karena teknis Sat ya. Sebenarnya ada contoh juga teman-teman kita yang sudah mengerjakan dan bisa gitu Sat, sebetulnya kan. Contohnya mungkin bisa dilihat di garis merah visual art. Masya Allah. Atau redasamona.id kan? Spesifik. Itu ada apa tuh di situ? Itu bisa membuktikan bahwa konten-konten iklan dan sebagainya itu bisa sebetulnya tanpa musik. Jadi video iklan itu Zat, banyak ternyata Masya Allah. Video iklan tanpa musik itu sekarang udah ranahnya udah banyak banget peminat. Video iklan tanpa musik. Ya kan sekarang apalagi ada tajir ya. Betul. Pengusaha-pengusaha muslim yang dia tuh pengen buat iklan tanpa musik. Atas sekarang juga yang belum mengenal sunnah pun ketika kita kasih
video tanpa musik mereka juga nggak mau. Yang penting mereka hasilnya sesuai dengan apa dia. Kita nggak ngomongin tentang nggak ada musik. Tapi mereka oh ya oke. Jadi ya. Teknis sih ya, Masya Allah. Cuman ujiannya di 2 itu sih ya kalau dia. Musik dan tampil visual aurat asalnya. Gitu. Tapi mungkin tadi selayaknya secara keimanan Ustadz menekankan kepada kita untuk bisa terus memperbaiki ilmu dan iman, ya teknis mungkin latihan juga Ustadz ya. Karena mungkin nanti bikin lagi pelatihan training videografer kan insya Allah. Dan terus agamanya itu berarti harus untuk ilmu ya Ustaz? Nah itu utamanya. Ya, Ustadz. Dan yang harus iklan itu kan cuma pengantar menuju jualan kita. Betul. Nah, jualannya itu yang difokuskan dibagusin, jangan difokus di iklan. Iklan itu membantu. Antum melihat banyak restoran-restoran di dalam gang-gang kecil tapi laku rame. Kenapa? Karena jualannya enak. Nah, mereka nggak tahu poster, mereka nggak tahu Instagram segala macam, tapi laku. Kenapa? Enak soalnya. Taunya dukun berat lagi tuh. Oh berat lagi ini. Pas dibawa pulang nggak enak. Bahasan khusus kayaknya nih, Masya Allah. Yang halal juga banyak. Masya Allah. Iya benar juga sih. Benar. Kita jangan sampai melupakan hal yang utamanya makanannya ya. Cuma sebagai alat saja tadi ya. Iya. Cuma kita terlalu fokus di alatnya ya, Masya Allah. Kayaknya menarik banget ya. Menarik sekali Masya Allah. Tapi kita akan bahas lebih detail lah. Karena teknis minimal sekarang kita menyemangati teman-teman ya. Untuk bisa terus berkreasi. Tapi ingat ada batasnya insya Allah. Dan batasnya itu untuk keberkahan kita ya. Betul. Oh. Berarti nuntut ilmu. Nuntut ilmu terus, semangat terus belajar. Dan Ustadz terima kasih banyak Ustadz, untuk bisa terus support kita. Barakallahu fiik. Jewer aja Ustadz kalau kita nggak mau belajar Ustadz. Semangatin kita pucut insya Allah. Baik Masya Allah. Teman-teman terima kasih banyak ya telah menyimak Drabanin Stock kita pada kali ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada yang telah mensupport semua kegiatan kita. Masya Allah. Kali ini ada apa aja nih Kak Rida? Baik, Masya Allah. Oh untuk brodro kita, makasih banyak masih Bapak Wazir, Mas Aparel, Masya Allah yang telah mensupport kegiatan. Salah satu bidang usaha yang mensupport Pondok Pesantren Al-Azifi, binaan Ustaz Subhan Wazir Hafidhahullah Ta'ala. Bahannya enak banget, adem dan banyak sekali pilihan model. Ada Wazir Kids juga buat pasangan ayah anak juga ada. Silakan dengan membeli produk ini, kalian juga mensupport operasional dakwah di Pondok Pesantren Al-Azifi, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan untuk makanan kita ada Elta Cake and Cookies. Tadi ada Javu dulu, kok nggak dapet? Masya Allah. Ukuran dia sama bayarnya mahal dia, Masya Allah. Ini ada apa nih Kang? Ada makanan ini ada. Oh itu Elta Cake. Ada brownies. Masya Allah, brownies. Kemudian ini udah dari tahun 96 Kang Rida. 96. Usahanya, kalau ini sih belum expired belum. Oh, 96 kelamaan. Nggak sukanya expired emang. Masya Allah. Baik, ini usaha dari tahun 96. Kemudian juga, Saya coba Sat. Masya Allah, ini ada Fajri brownies. Jadi brownies yang, udah tengah itu fajil kering basah gitu bawahnya itu Masya Allah. Kemudian juga ada varian Chewy Cukup Cookies, ada original, red velvet, dan juga ada crunchy pas banget. Dan Insya Allah untuk produk-produk infonya bisa kamu lihat secara detail di Instagramnya. Oke, langsung pesan aja, DM aja, dan Insya Allah Allah mudahkan dan bisa kita nikmati bersama Insya Allah. Baik. Ada cookiesnya juga ya? Ada cookiesnya. Masya Allah. Tapi nggak bisa dibuka. Nggak bisa juga, tenang Mas. Masih di plastik. Itu biasa, tolong dimudahkan ya urusan saudaranya. Itu slow tipnya kadang-kadang ya, Masya Allah. Baik, kita akan nikmati setelah ini Insya Allah Ta'ala. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus stay tune di YouTube, kemudian juga Spotify dan juga IGTV kita. Sekiranya mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk bisa sebarkan kebaikan ini. Semoga jadi kerjaan kebaikan buat semua. Jazakumullahu khairan. Kak Reda, Ustaz Zainal, terima kasih banyak. Dan kita akan jumpa kembali di yang akan datang. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker di bawah Wazir ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa itu. Itu nggak bisa.